Merhaba arkadaşlar. Perkenalkan nama band Angel Hoja, bisa dipanggil Anggi Hoja, kadang-kadang ada yang panggil Angel Hoja, terserah kalian mau panggil apa. Ders untuk hari ini isyarat zamiri. Ini nama bahasa Turkinya ya, isyarat zamiri. Bahasa Indonesianya itu adalah kata tunjuk. Kata tunjuk dalam bahasa Indonesia itu ada dua, yaitu ini dan itu. Penggunaannya sesuai dengan jarak antara pembicara dengan orang atau benda yang dibicarakan. Nah, untuk bahasa Turki juga sama. Mereka menggunakan kata tunjuk berdasarkan jarak. Cuman di sini ada 3 macam, yaitu bu, shu, dan o. Bu itu kalau diterjemahkan artinya ini, dia digunakan kalau bendanya atau orangnya itu dekat dengan si pembicara. Sedangkan kalau jaraknya jauh, digunakan kata shu. Tapi masih bisa dilihat. Jauh itu tapi masih bisa terlihat oleh si pembicara. Sedangkan kalau sangat jauh, bahkan sampai tidak terlihat, maka kata tunjuk yang digunakan adalah O. Itu jaraknya udah jauh sekali atau bahkan bisa beda kota atau beda tempat gitu ya. Jadi diingat-ingat untuk kata tunjuknya ada 3 macam, yaitu bu, shu, dan o. Misalnya ya, ini semua bisa lihat Ben kan di kamera. Di tangan Ben ada jepit rambut. Jepit rambut itu bahasa Turkinya adalah toka. Ben Oke. bilang bu toka. Ini jepit rambut. Nah, karena jaraknya dekat, maka Ben menggunakan bu. Terus misalnya di depan Ben agak jauh itu ada jendela. Jendela itu bahasa Turkinya pencere. Pencere. Kalau Ben mau bilang itu jendela, maka Ben menggunakan kata şu pencere. Karena jaraknya jauh dari Ben. Tidak bisa disentuh karena jauh. Tapi ada di depan Ben dia. Ben masih bisa lihat jendelanya itu. Terus contoh yang ketiga misalnya di 200 meter dari rumah Ben misalnya ada sepeda motor ya. Sepeda motor itu bahasa Turkinya motor. Terus Ben mau bilang, oh di sana ada sepeda motor atau itu sepeda motor. Maka Ben akan menggunakan kata yang ketiga, kata tunjuk ketiga yaitu O. O motor. Seperti itu jadi. Jadi perbedaannya jelas ya di sini untuk kata tunjuk itu berdasarkan dengan jarak. Cuman begitu saja, nggak sulit untuk ini. Bisa dilihat contohnya juga di sebelah kanan ini ada Bu Masa, Bu Ahmed Hoja, Supolis, O Wazo. Itu untuk kata tunjuk benda, orang, dan tempat atau yang tunggal. Jadi barangnya cuma satu. Ini. Kalau barang atau orang atau bendanya jamak lebih dari satu, maka kata tunjuknya berubah menjadi bentuk jamak. Bu menjadi bunlar, shu menjadi sunlar, o menjadi onlar. Ditambahi akhiran lar semua di sini. Artinya sama, cuma ditambahi kata semua kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi ini semua atau itu semua. Seperti itu. Itu untuk benda yang jamak. Jamak itu lebih dari satu. Jadi misalnya ada 2, 10, 100, gitu, kita menggunakan yang bunlar, shunlar, dan onlar. Masih sama patokannya sesuai dengan jarak jauh dekatnya dengan si pembicara. Terus ada juga kata tunjuk tempat atau keadaan. Ada burada, syurada, dan orada. Burada itu di sini, biasanya pembicaranya berada di tempat itu juga. Syurada itu di sana, agak jauh dari si pembicara. Dan orada itu juga di sana, tapi sangat jauh atau bahkan di tempat lain yang tidak terlihat. Pedomannya semua ada di jarak. Jadi penggunaan kata tunjuk ini pedomannya menggunakan jarak semua. Nah, kata tunjuk tempat atau keadaan ini dia lebih berfokus ke keadaannya sebenarnya.
Ada apa di tempat itu? Ada siapa di tempat itu? Contohnya ini di sebelah kanannya ada O nerede, O burada. Dia di mana? Dia ada di sini. Jadi fokusnya ke si dia, bukan ke di sininya, bukan ke tempatnya. Nama tempatnya apa kita tidak tahu karena tidak difokuskan di sini dan tidak dikonsentrasikan. Jadi lebih ke konsentrasi siapa yang ada di situ? Dia. Contoh yang kedua, syurada war, ada di sana. Barangnya atau orangnya ada di sana gitu. Tapi di mana di sana itu kita tidak tahu karena tidak disebutkan di sini. Terus contoh ketiga ini mengacu pada keadaan. Keadaan yang terjadi di tempat itu. Orada, yamur, yağıyor. Di sana hujan. Kejadian yang terjadi di sebuah tempat. Jadi fokusnya ke ada kejadian apa di tempat itu gitu. Sedangkan yang ketiga, grup yang terakhir ini ada kata tunjuk tempat yang berkonsentrasi ke tempatnya itu sendiri. Jadi ini berbeda ya, burada dan burase itu berbeda, meskipun sama-sama mengacu ke ini atau di sini. Kalau burase, surase, dan orase, itu dia mengacu atau berkonsentrasi ke tempatnya itu sendiri. Jadi contohnya ini lihat ada burase Ankara, tempat ini atau ini itu kota Ankara gitu maksudnya. Jadi bukan kota lain, dia kota Ankara. Surase Jakarta, itu atau tempat itu adalah kota Jakarta. Dia menekankan itu tempat apa gitu. Bisa juga Ben kasih contoh lain, Surase Okul misalnya. Itu sekolah, Okul itu sekolah. Jadi tempat itu adalah sekolah, bukan market, bukan pasar, bukan toko, tapi sekolah. Nah, konsentrasinya di jenis tempatnya, bukan di kejadian apa atau siapa yang ada di tempat itu. Itulah bedanya penggunaan burada, syurada, orada dengan burase, surase, dan orase. Bedanya di situ. Yang burase, surase, dan orase dia lebih memfokuskan pada nama tempatnya atau jenis tempatnya. Sedangkan yang burada, syurada, dan orada lebih berfokus kepada keadaan yang terjadi di tempat itu atau siapa atau ada apa di tempat itu. Bedanya di situ. Sekarang Ben mau masuk ke materi çoğul eki atau imbuhan jamak. Çoğul eki itu adalah imbuhan jamak dalam bahasa Turki, yaitu menggunakan akhiran lar atau ler. Bahasa Turki itu bahasa yang menggunakan harmoni vokal. Jadi, sebelum kita menambahkan imbuhan ke sebuah kata, kita biasanya memperhatikan vokal terakhir. Vokal itu apa? Huruf hidup, yaitu A, I, U, E, O. Kalau di bahasa Indonesia. Nah, kalau di bahasa Turki kan kemarin udah dijelaskan di pertemuan pertama kemarin huruf hidupnya ada berapa, huruf matinya ada berapa, kan udah tahu semua ya. Dan nggak usah ngulang lagi. Jadi kalau huruf vokal terakhirnya itu A, E, O, U, maka akhiran yang dipakai adalah akhiran lar. A, E, O, U itu adalah kalen, unlu, atau huruf vokal tebal. Seperti yang sudah dijelaskan kemarin di alfabet. Sedangkan grup kedua itu grup E, I, O, U, atau huruf ince, unlu, atau huruf vokal tipis. Nah, itu menggunakan akhiran ler di sini. Cuma itu aja yang perlu diingat-ingat untuk pembentukan çoğul eki. Kalau akhiran vokalnya itu A, E, U, akhirannya lar. Kalau akhiran vokalnya E, I, O, U, maka akhirannya ler yang dipakai. Nah, bisa lihat di sini ada contoh ini, cantalar. Kata canta itu artinya tas. Huruf vokal terakhirnya apa? Dari kata canta? A. Nah, sekali lagi kalau A masuk di kelompok yang pertama, akhiran lar. Maka menjadi cantalar bentuk jamaknya.
Terus contoh yang kedua, orangiler. Orangiler berasal dari kata orangi yang artinya murid. Kata orangi huruf vokal terakhirnya apa? I. I. Nah, berarti menggunakan akhiran ler sesuai dengan aturan harmoni vokal ini. Cuma itu saja yang perlu diperhatikan untuk pembentukan coul eki atau bentuk jamak. Ini ada pengecualian atau istisna bahasa Turkinya. Untuk khusus kata-kata ini ada saat ler, roller, mesguler, hayaler, dan seterusnya ini dihafalkan aja biar nggak pusing. Kata-kata ini perkecualian kan saat itu berakhiran dengan huruf vokal A. Harusnya kan akhirannya lar. Namun karena ini perkecualian, maka dia menggunakan akhiran ler. Demikian juga dengan roller, mesguler. Jadi dia ini di luar peraturan yang baku. Makanya disebut istisna atau pengecualian. Tidak semua, tidak banyak. Ini hanya ada beberapa. Dihafalkan aja kata-kata yang masuk di grup pengecualian ini adalah kata-kata ini. Saat ler, roller, mesguler, dan seterusnya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, itu ada soru eki. Soru eki itu adalah imbuhan kata tanya apakah dalam bahasa Turki. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dia adalah kalimat tanya yang diawali dengan kata apakah. Nah, soroeki di sini ada empat grup, yaitu me, mi, mu, mu. Sekali lagi sesuai dengan harmoni vokal, untuk akhiran vokal ae, soroekinya me. Untuk akhiran vokal ei, soroekinya mi. Untuk akhiran eu, soroekinya mu. Dan akhiran eu yang bertitik, soroekinya adalah mu. Seperti ini. Contohnya bisa dilihat di sebelah kanan. Ini ada bu canta me. Apakah ini tas? Orada kalabalek me. Apakah di sana ramai? Nah, ini bisa dilihat. Kata canta, huruf vokal terakhirnya adalah A. Jadi soru ekinya itu me yang kita pasang di sini. Kata kalabalek, huruf vokal terakhirnya itu E. Masih menggunakan soru eki me juga di sini. Terus lihat di kalimat ketiga. Burası Türkiye mi? Apakah ini Turki? Terus kalimat contoh yang selanjutnya adalah orası kötü mü? Kötü itu menggunakan huruf vokal terakhirnya U yang bertitik. Bertitik juga. Jadi seperti itu, jangan bingung. Kenapa kok soru ekinya berubah-ubah? Soru eki itu akan berubah menyesuaikan dengan vokal terakhir dari kata terakhir di kalimat itu. Soru eki itu sebenarnya sama dengan yes no question kalau di bahasa Inggris. Jadi dia adalah kalimat tanya yang jawaban dari pertanyaan itu adalah ya atau tidak. Jadi jawaban dari semua pertanyaan yang mengandung soru eki ini adalah evet atau hayır di bahasa Turki. Itu aja yang perlu diperhatikan untuk soru eki. Materi selanjutnya yaitu war dan yok. War itu artinya ada, yok artinya tidak ada. Jadi kata war dan yok itu digunakan untuk menyatakan apakah sesuatu itu ada atau tidak ada. Contohnya, kediler war, ada kucing, kucing. Kalau tidak ada kucing-kucing, maka kalimatnya menjadi kediler yok. Itu saja untuk war dan yok ini. Misalnya Ben bilang orangiler war. Ada
murid-murid. Kalau tidak ada murid-murid bagaimana? Yok. Jadi Yok. orangiler yok. Begitu Yok. saja. Bu dolap me. Contohnya ini ya. Me itu kan kalau diterjemahkan apakah. Bu tadi udah tahu dari kata tunjuk artinya ini. Dolap artinya lemari. Jadi kalimat ini artinya apakah ini lemari? Kalau iya ya kita tinggal bilang evet bu dolap. Ya ini lemari. Kalau tidak, hayır bu dolap değil. Nah, hati-hati untuk jawaban yang negatif itu tinggal menambahkan kata değil di belakang kalimatnya. Terus kita lihat ke ornek ini, kata tanya itu ada ne dan im. Ne itu untuk barang atau benda, artinya apa? Sedangkan kim itu untuk orang, artinya siapa. Jadi bune ini apa? Jawabannya bu kitab. Ini buku. Bu Kim, ini siapa? Bu Zehra. Ini Zehra. Zehra itu nama orang.